Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Natania dengan NIM belakang 011. Perkenalkan, nama saya Firdausa Ditya Nuzila dengan NIM 24 0210 402106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Agnanta Ramadan dengan NIM 240210402107. Perkenalkan, nama saya Wilda Kamila dengan NIM 240210402110. Di sini saya Amanda Putri Natania dengan NIM belakang 011 akan memaparkan materi kami terkait pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Fungsi dari pendekatan komunikatif yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan, dan mengembangkan kemampuan komunikatif siswa. Artinya, kemampuan berbahasa tak hanya dilihat dari segi kaidah atau tata bahasa, tapi lebih pada sejauh mana siswa dapat menyampaikan pesan, memahami lawan bicara, dan berinteraksi secara efektif. Pendekatan ini menekankan praktik bahasa dalam konteks sehari-hari agar siswa menjadi lebih percaya diri dan juga mahir dalam berbahasa. Selanjutnya terdapat tujuan-tujuan dari pendekatan komunikatif. Yang pertama, mengembangkan kompetensi komunikatif siswa. Kompetensi komunikatif di sini artinya siswa mampu menyesuaikan bahasa yang digunakan, tergantung situasi, tujuan komunikasi, dan juga lawan bicara. Hal ini mencakup kemampuan memahami makna, aturan sosial dalam berbahasa, serta mengaplikasikan bahasa dalam berbagai konteks. Misalnya di kelas, di rumah, ataupun di masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan penguasaan keterampilan berbahasa. Artinya, membekali siswa dengan kemampuan menyimak atau mendengarkan, berbicara atau mengucapkan, membaca atau memahami teks tertulis, dan menulis atau menyampaikan ide secara tertulis. Keempat keterampilan ini merupakan kemampuan yang harus dilatih secara terintegrasi, supaya komunikasi dapat berjalan lancar dan juga efektif. Selanjutnya adalah materi pembelajaran pendekatan komunikatif. Materi yang pertama, yakni 4 keterampilan berbahasa, seperti membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Keempat keterampilan berbahasa tersebut merupakan pilar-pilar penting dalam pembelajaran komunikasi. Maka dari itu, latihan yang bervariasi untuk setiap keterampilan berbahasa merupakan latihan yang sangat penting dan sangat diperlukan agar siswa dapat menguasai bahasa secara menyeluruh. Materi yang kedua, yakni fungsi-fungsi bahasa yang diperlukan oleh siswa. Fungsi bahasa di sini dapat mengajarkan siswa bagaimana bahasa dipakai untuk tujuan yang berbeda, seperti bertanya, menjawab, menyapa, menyangkal, mengajukan pendapat, dan lain-lain. Hal ini dapat menolong siswa memahami peran bahasa dalam interaksi sosial. Materi yang ketiga, yakni variasi-variasi bahasa. Variasi bahasa ini menduduki peran yang penting, karena bahasa tak selalu sama dalam setiap situasi atau konteksnya. Misalnya, penggunaan bahasa formal saat presentasi berbeda dengan bahasa gaul saat berbincang dengan teman. Di sini, siswa dapat belajar menyesuaikan pilihan kata dan juga gaya bahasa dengan konteks yang ia hadapi. Materi yang keempat yakni sistem bahasa. Sistem bahasa terdiri dari elemen-elemen dasar bahasa seperti tata bahasa atau struktur kalimat, kosakata atau kata-kata yang digunakan, fonem atau suara bahasa, lafal atau cara penggunaan, ejaan atau penulisan yang benar, dan intonasi atau nada suara. Pemahaman aspek-aspek ini dapat membantu siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan juga baik. Materi yang kelima yakni sastra.
Sastra tetap disertakan sebagai bagian dari pembelajaran bahasa untuk memperkaya wawasan siswa terhadap ragam bahasa yang lebih kreatif dan juga estetis. Melalui sastra, siswa dapat merasakan keindahan bahasa dan belajar ungkapan-ungkapan yang kaya akan makna. Dan berikut adalah beberapa sumber yang menjadi acuan dalam penyusunan materi kami. Berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia menekankan penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi nyata. Tujuannya, mengembangkan kompetensi komunikatif siswa dengan menguasai keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Materi pembelajaran meliputi fungsi bahasa, variasi bahasa, sistem bahasa, dan sastra agar siswa bisa berkomunikasi efektif sesuai konteks sosial dan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini kita akan pelajari materi opini tentang hobi kalian masing-masing ya. Hari ini kita akan membahas hobi kalian masing-masing. Jadi kalian akan berdiskusi bersama. Kalau hobi kamu apa? Semuanya sudah selesai diskusinya. Sekarang ibu akan tanya masing-masing apa hobi kalian. Sekarang ibu kamu apa hobi kamu? Di sini saya akan memaparkan komentar saya terkait pendekatan komunikatif. Menurut saya, pendekatan komunikatif ini sangat relevan dan juga kuat untuk pembelajaran bahasa, apalagi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Menurut saya, pendekatan ini dapat membuat bahasa ini tidak berhenti sebagai materi hafalan saja, tetapi benar-benar menjadi alat untuk berinteraksi, berpendapat, dan memahami orang lain dalam konteks yang nyata. Tantangannya, menurut saya, pendekatan komunikatif ini menuntut kreativitas guru dalam merancang aktivitas komunikatif dan pengelolaan kelas, terutama apabila jumlah siswa banyak atau fasilitasnya terbatas. Namun, apabila dikelola dengan baik, saya yakin pendekatan komunikatif ini sangat amat berpotensi untuk membentuk siswa yang bukan hanya bisa bahasa saja, tetapi terampil dalam berbahasa secara sosial dan juga akademik. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Menurut saya, pendekatan komunikatif sangat layak menjadi pondasi pembelajaran bahasa, terutama untuk keterampilan komunikatif nyata dan membentuk sikap aktif dalam berbahasa. Tapi untuk memaksimalkan manfaatnya, metode ini sebaiknya dipadukan dengan elemen pembelajaran grammar atau struktur yang tetap sistematis, supaya siswa tidak hanya mampu berkomunikasi, tetapi juga menghasilkan komunikasi yang benar dan efektif secara tata bahasa. Itu pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Menurut saya, pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia cukup relevan dan efektif karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada tata bahasa saja, tetapi menekankan kemampuan berbahasa secara nyata untuk berkomunikasi dan lebih memfokuskan kepada peserta didik untuk bagaimana berinteraksi, menyampaikan makna, dan kemampuan berbahasa
atau kemampuan menggunakan bahasa untuk konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga melatih siswa dalam berbicara, mendengarkan, membaca, dan juga menulis dalam situasi komunikasi seperti nyata atau kehidupan nyata, sehingga peserta didik memperoleh bahasa yang lebih relevan dan juga praktis. Dan kesalahan pada tata bahasa tidak langsung menjadikan masalah besar selama pesan dapat tersampaikan. Ini dapat membantu siswa untuk lebih percaya diri lagi dalam berbicara. Pendekatan komunikatif juga membantu melibatkan peserta didik aktif dalam berdiskusi, berbicara kelompok, memainkan peran seperti drama, teater, dan lain sebagainya, sehingga para peserta didik dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah menggunakan bahasa yang tepat. Ini dapat membantu siswa memperoleh bahasa yang secara alami. Dan ini tidak hanya berfokus pada struktur bahasa saja, tetapi bagaimana siswa memperoleh bahasa dalam konteks sosial dan untuk menggunakan bahasa untuk komunikasi budaya, seperti itu. Menurut saya, pendekatan komunikatif itu sangat relevan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia karena dengan melalui pendekatan komunikatif ini peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia ini secara nyata dan dalam berbagai konteks begitu. Fokusnya itu tidak hanya pada penuturan bahasa saja, melainkan pada kelancaran, kebermaknaan, dan ketepatan dalam berkomunikasi. Melalui kegiatan seperti dalam video yaitu diskusi, bermain, dan bermain peran dan memecahkan masalah. Nah, itu dapat mendorong siswa untuk aktif dalam berkomunikasi di dalam kelas dan juga dalam penggunaan bahasa Indonesia. Siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang diajarkan. Nah, dengan demikian siswa juga dapat berlatih dalam hal komunikasi, menulis, berbicara, dan mendengar. Dengan demikian penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih hidup dan interaktif dan relevan bagi kebutuhan komunikasi sehari-hari bagi siswa.